번만 제발 한 번만 더. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel KA7. Gimana? Masih jongkok jika ingin pipis? Kayak saya dong, posisi kayang. Baik, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film dari Korea yang katanya viral di TikTok. Katanya, yang berjudul Squid Game. Film ini bercerita tentang seorang pria duda yang memiliki hutang yang begitu banyak di bank, sehingga ia terpaksa mengikuti sebuah permainan yang berhadiahkan uang 500 miliar rupiah. Namun, itu harus mempertaruhkan nyawa. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja sediakan kopi lalu kencangkan celana dalam Anda dan mari sama-sama kita mengatakan Bam, Bim, Bo. Di awal cerita, film berfokus pada sebuah kisah masa lalu di mana terlihat para bocah sedang bermain permainan anak-anak karena di saat itu belum dikenal yang namanya game FF dan Mobile Legends. 승리하기 위해선 공격자는 Permainan tersebut dinamai dengan permainan cumi-cumi. Permainan ini terdiri dari dua tim, ada tim sebagai penjaga dan ada tim sebagai penyerang. Tim penjaga akan terus menghalangi tim penyerang agar tidak pindah ke garis selanjutnya, sedangkan tim penyerang akan berusaha sampai di garis terakhir atau di kepala cumi-cumi sebagai tanda kemenangan. Dan inilah Squid Game. Seorang pria dewasa yang bernama Seong Gi-hun, kita panggil aja Gi-hun, selalu bergantung pada ibunya yang sudah cukup tua. Meski ia sudah menikah juga memiliki seorang anak, dan itu sudah pasti jadi beban keluarga. Macam saya dan kalian lah. Ketika ibunya pergi, ia secara diam-diam mencuri ATM milik ibunya untuk dipakai taruhan pacuan kuda. Walau awalnya ia kalah, tetapi kembali mencobanya dengan memilih nomor yang sesuai tanggal lahir anaknya. Dan kali ini ia berhasil memenangkannya dengan mendapatkan uang sekitar 4,3 juta won atau 50 juta rupiah. 6만 원입니다. Dirinya yang sangat bahagia kemudian menelpon anaknya guna membelikan hadiah ulang tahun untuknya. Namun tiba-tiba ia dikejar oleh rentenir yang hendak menagih utang padanya. Di saat ia kabur, dirinya tak sengaja menabrak seorang gadis. Dengan cepat ia langsung minta maaf dan kembali kabur dari kejaran rentenir tersebut. Akan tetapi, ia juga tertangkap. Dengan terpaksa, ia akan membayarnya. Namun, uangnya ternyata hilang dari kantong bajunya dan merasa gadis yang ditabraknya tadilah yang mengambilnya. Ia pun dihajar oleh rentenir itu dan diancam akan diambil organ tubuhnya jika ia tidak membayarnya dengan sebuah perjanjian dalam kertas. 그래 거기 구 Singkat cerita, Gi-hun yang pusing akan utangnya tersebut tiba-tiba didatangi seorang pria misterius lalu menawarkan permainan ke Gi-hun dengan taruhan uang 100.000 won. 선생님, 딱지치기 해보셨죠? 나도? 반대로 제가 이기면 저에게 10만 원을 주시면 됩니다. Mereka pun bermain. Namun Gi-hun percobaan pertamanya gagal, sedangkan pria itu berhasil menang. Gi-hun yang tak punya uang terpaksa membayarnya dengan sebuah tamparan sebagai gantinya. Dan mereka pun terus bermain, namun saat itu juga Gi-hun selalu kalah. Setelah mencoba beberapa kali, Gi-hun akhirnya berhasil menang dan mendapatkan uang dari pria tersebut. Seusai bermain, pria itu memberikan kartu berisi nomor HP ke Gi-hun, yang mana itu adalah tawaran permainan yang lebih banyak hadiahnya, dan pria itu pun pergi.
Sesampai di rumah, Gihun menelpon nomor yang ada dalam kartu tersebut karena tak ada pilihan lain dalam membayar utangnya yang begitu banyak. Setelah itu, ia pun dijemput oleh utusan dari bos permainan tersebut. 다들 피곤한가? Sesampai Gihun di tempatnya, dirinya kaget karena ternyata bukan cuma dirinya lah yang ikut dalam permainan ini, tetapi ratusan orang telah mendaftar di sini dengan alasan yang sama, yaitu memiliki utang yang begitu banyak dari bank. 51. Disinilah ia berkenalan dengan seorang kakek, sebut saja Tok Dalang. Tak hanya itu, ia juga bertemu dengan gadis yang pernah mengambil uangnya dulu, dan tentu saja ia marah ke gadis tersebut. Lalu akhirnya datanglah para panitia game ini yang memakai baju APBD sehingga identitasnya tidak diketahui. Salah satu dari mereka menjelaskan aturan-aturan ketika para pemain sudah masuk di tempat ini. Para pemain pun akan disuruh menandatangani tanda persetujuan dalam permainan tersebut, yaitu pertama, pemain tak boleh berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan ketiga, jika mayoritas pemain meminta permainan dihentikan, maka itu akan disetujui. Singkat cerita, dibawalah mereka ke tempat permainan pertama, dan di sini Gihun menemukan sahabatnya yang bernama Sangwo yang ternyata ikut juga dalam permainan ini. Gihun menyangka Sangwo sedang bekerja di perusahaannya karena begitulah yang dikatakan ibunya. Tetapi Sangwo tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang bos dari permainan ini yang memakai topeng. Siapakah dia? Akan kita tahu nantinya. Kembali ke permainan, terlihat sebuah boneka besar yang menjelaskan tentang game pertama ini, yaitu game lampu hijau lampu merah. Maksudnya, jika dikatakan lampu hijau, maka pemain akan disuruh berjalan. Namun, jika lampu merah, pemain akan disuruh berhenti. Kalau terdeteksi ada pemain yang bergerak sedikit pun di saat lampu merah, maka dia akan tereliminasi. Dan para pemain yang sampai di garis akhir sebelum sampai 5 menit, maka dia akan lolos di babak selanjutnya. Dan permainan pun dimulai. Seorang pemuda terdeteksi melakukan pergerakan dan ia tergeletak secara tiba-tiba bersamaan dengan suara seperti tembakan. Para pemain lain pun bingung akan hal itu dan ternyata ya, tadinya ia ditembak secara misterius, sehingga kita bisa simpulkan bahwa pemain yang terdeteksi bergerak akan ditembak dan itu sangatlah tidak berperi kemanusiaan. Temannya yang melihat itu kemudian ia lari ketakutan, namun karena permainan masih berlangsung, ia juga tertembak dari arah yang jauh dan kekacauan pun terjadi. Separuh dari mereka yang sudah berserakan di mana-mana membuat para pemain yang tersisa tak bisa berbuat apa-apa kecuali melanjutkan permainan ini. Namun terlihat Tok Dalang yang masih santu mengikuti permainan seakan-akan tak menyadari insiden yang terjadi. Permainan pun kembali dimulai walau masih ada pemain yang melakukan kesalahan. Sampai pada akhirnya sebagian dari mereka sampai ke garis finish dan tiba-tiba ya, hampir saja Gihun terjatuh, namun untungnya seorang pria asing yang bernama Ali berhasil menahannya sehingga tidak terdeteksi melakukan pergerakan. Melihat waktu yang akan habis, mereka dengan cepat berlari ke garis finish dan pada akhirnya mereka selamat. Sisa pemain yang masih berada di dalam garis karena kehabisan waktu, mau tidak mau mereka harus menghadap ke Sang Ilahi. Dan game lampu merah lampu hijau pun selesai.
Terlihat para panitia sedang mengumpulkan mayat para pemain dengan memasukkan di dalam sebuah peti, lalu akan dibakar di dalam ruang pembakaran. Sadis nggak tuh? Dan inilah Squid Game season kedua. Kita difokuskan pada sebuah adegan di mana Gi-hun, Sang-woo, dan Ali sedang merenungi peristiwa yang telah terjadi tadi. Kemudian, datanglah para panitia game ini menghampiri seluruh para pemain yang tersisa, lalu memperlihatkan tentang jumlah pemain yang selamat dari game pertama, yang dari 456 menjadi 201 orang. Karena takut, sebagian pemain pun memohon agar mereka segera dipulangkan di tempatnya, dikarenakan tidak ingin bernasib sama dengan pemain yang telah tewas. Tetapi tentu saja itu tidak bisa, karena mereka sudah menandatangani persetujuan yang telah dibuat. Lalu berbicaralah Sang-woo ke panitia bahwa di dalam persetujuan tadi terdapat isi bahwasanya jika mayoritas pemain ingin berhenti, maka itu akan dilakukan. Panitia pun berkata jika itu permintaan kalian, maka akan dilakukan pengambilan suara. Namun sebelum itu, kami akan memperlihatkan hadiah dari permainan ini. 첫 게임에서 탈락한 참가자의 숫자 Ternyata jumlahnya sangatlah banyak, yaitu sekitar 500 miliar rupiah. Jika mayoritas pemain ingin berhenti, maka uang itu akan dikirim ke keluarga para pemain yang telah mati, masing-masing diberikan 100 juta won. Pengambilan suara pun dimulai, dan Gi-hun lah yang pertama melakukannya. Ternyata Gi-hun memilih berhenti dari permainan bertaruh nyawa ini, lalu dilanjutkan oleh suara pemain berikutnya. Terlihat Sang-woo memilih melanjutkan permainan ini, dan itu membuat Gi-hun kaget. Sampai pada akhirnya hasil suara pemain seri akibat setelah melihat banyaknya hadiah dari permainan ini. Dan tinggal Tok Dalang lah yang jadi penentu dari pengambilan suara tersebut. Untungnya, Tok Dalang lebih memilih tombol merah, yang artinya permainan ini akan dihentikan. 참가자들의 과반수가 게임 Panitia pun mengucapkan perpisahan ke para pemain dan akan kembali mengundang mereka jika mayoritas pemain memilih bermain di kesempatan berikutnya. Dipulangkanlah mereka ke tempatnya masing-masing. Terlihat Gi-hun bersama gadis yang pernah mengambil uangnya, dan di tempat lain Sang-woo dipulangkan bersama Ali. Singkat cerita, terlihat Gi-hun sedang melaporkan tentang game pembunuhan itu di kantor polisi. Akan tetapi, kepala polisi tidak mempercayai cerita Gi-hun dan menganggap itu hanyalah halusinasinya. Karena kenapa? Masa orang dewasa disuruh melakukan permainan anak-anak? Lalu Gi-hun menyuruh kepala polisi menelpon nomor dari pihak permainan itu yang masih disimpannya. Namun yang mengangkatnya hanyalah seorang wanita yang sama sekali tidak tahu menahu apa yang diceritakan Pak Polisi. Gi-hun pun diseret keluar oleh anggota polisi dikarenakan mengira Gi-hun sudah gila. Kemudian Gi-hun yang menelpon sendiri nomor pihak permainan tersebut, namun nomornya sudah dimatikan di sana. Di dalam terlihat seorang pria yang juga merupakan anggota polisi sedang bertanya ada apa dengan orang tadi. Pria ini bernama Pak Hwang. Kemudian ia melihat kartu permainan yang dibawa Gi-hun barusan. Lalu scene berpindah di mana Gi-hun sedang berada di dalam rumahnya guna mencari ibunya, namun ibunya sedang tidak ada di rumahnya. Kemudian ia menerima telepon dari seseorang yang ternyata ibunya sedang berada di dalam rumah sakit karena mengidap penyakit diabetes. Singkat cerita, kemudian ibunya pulang dari rumah sakit, namun Gi-hun menginginkan agar ibunya tetap dirawat di sana. Ibunya berkata, bagaimana cara kita membayarnya? Apalagi biaya menginap di rumah sakit sangatlah banyak, belum lagi obat-obatnya. Gi-hun yang mendengar itu membuat dirinya bersedih akan nasib ibunya nantinya. Scene berlanjut di mana Pak Hwang sedang berada di kosan kakaknya yang ternyata kakaknya tersebut menghilang beberapa hari yang lalu. Lalu ia melihat sebuah kotak yang di dalamnya terdapat sebuah kartu yang sama dengan milik Gi-hun yang dilihatnya di kantor polisi tadi. Ia merasa bahwa Gi-hun bisa menjadi petunjuk keberadaan kakaknya tersebut. Singkat cerita, ia kemudian kembali ke kantor polisi guna menanyakan alamat Gi-hun di kepala polisi untuk mencari tahu tentang kehilangan kakaknya. Ia pun mendapatkan alamatnya bahwa Gi-hun tinggal di kota Sangmundong.
Lalu adegan berpindah di mana Ali sedang menemui bosnya untuk meminta gaji lamanya yang belum dikasihnya. Namun bosnya tersebut tidak mau membayar Ali dengan alasan pabriknya sedang dalam masalah, dan itu membuat Ali marah padanya sehingga tak sengaja ia membuat jari bosnya terjepit di sebuah mesin kayu. Ali pun berlari dengan membawa uang milik bosnya tersebut. Kemudian scene berpindah di mana Sangwoo sedang ditelepon oleh ibunya tentang bagaimana pekerjaan Sangwoo di perusahaannya. Sangwoo yang ditanya ibunya tersebut terpaksa berbohong kalau dirinya baik-baik saja, dan itu membuat Sangwoo sangat merasa bersalah pada ibunya. Kemudian ia diantarkan kartu permainan tersebut sebagai ajakan untuk bermain kembali di sana. Lalu adegan berpindah di mana seorang pria besar sebut saja Burhan yang juga pernah bermain di game mematikan itu sedang dikejar oleh komplotan preman bayaran guna menagih utang kepadanya. Karena tak ada uang, Burhan berlari dan terjun di dalam sungai. Lalu kita kembali ke Gi-hun yang sedang ditemui oleh Pak Hwang untuk meminta informasi tentang kartu permainan tersebut. Namun Gi-hun yang sedang dalam masalah besar tidak bisa membantunya. Ketika ingin masuk dalam rumahnya, Gi-hun menemukan kartu permainan itu menempel di pintu rumahnya, dan sudah jelas itu tawaran untuk kembali bermain di sana. Mereka yang menerima kartu tersebut pun terpaksa kembali di sana karena betapa membutuhkannya uang tersebut. Sampailah mereka di pelabuhan yang merupakan jalan menuju di tempat permainan diadakan. Ternyata Pak Hwang secara diam-diam mengikuti mereka dengan tujuan mencari keberadaan kakaknya. Kemudian ia masuk di dalam mobil yang ditumpangi para pemain agar dikiranya ia bagian dari mereka. Dan tiba-tiba datanglah panitia memeriksanya, tetapi wajahnya tidak terdeteksi sebagai pemain yang terdaftar. Ia pun terpaksa membunuh panitia tersebut agar dirinya tidak ketahuan oleh panitia yang lain. Lalu ia memakai pakaiannya dan akan menyembunyikan mayat panitia tersebut. Scene berpindah di ruangan penggantian pakaian pemain yang sebelumnya sudah dibius saat masuk mobil, dan juga pemeriksaan apakah mereka membawa alat yang mencurigakan. Setelah para pemain sadar, terlihat Gi-hun tidak menyangka Sangwoo kembali lagi di permainan mematikan ini. Ditambah lagi kedatangan Ali yang juga terpaksa ikut dikarenakan sangat membutuhkannya hadiah tersebut. Disinilah Gi-hun punya rencana untuk membentuk sebuah tim supaya mereka bisa saling membantu. Dan ternyata Tok Dalang yang juga kembali di permainan ini meminta bergabung ke mereka. Singkatnya, diberikanlah para pemain makanan untuk persiapan menghadapi permainan nantinya. Terlihat Gi-hun bersama timnya sedang berbincang-bincang tentang game apakah yang akan dihadapinya nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita diperlihatkan dua wanita, sebut saja Marni, dan gadis yang pernah mengambil uang Gi-hun, kita sebut saja Ani biar ada namanya, sedang meminta izin ke panitia untuk pergi ke toilet. Namun ternyata Marni bukannya pergi untuk mengeluarkan si kuning, melainkan ia malah pergi untuk merokok yang disembunyikan di dalam mulut keduanya. Semoga paham ya, sebab itu disensor. Intinya, dia mengeluarkan dari situlah supaya tidak ditemukan ketika diperiksa tadi. Namun tiba-tiba, Ani membuka pintunya dan itu membuatnya terseleng. Tetapi Ani ada maksud lain menemuinya, yaitu ingin membuka terowongan kecil di atas toilet tersebut, dan Marnilah yang mengawasinya guna menyelusuri ruangan panitia bahwa game apakah yang dimainkannya nanti. Akhirnya Ani melihat para panitia sedang mencairkan gula, namun itu masih menjadi pertanyaan baginya. Setelah itu, kembalilah mereka di ruangan para pemain beristirahat. Singkat cerita, esok pagi pun tiba.
Terlihat Marni sedang menanyakan apa yang dilihatnya Ani tadi malam. Namun Ani bingung mau menjawab apa karena dirinya sendiri tidak tahu maksud dari pencairan gula tersebut. Setelah itu, dibawalah mereka menuju tempat permainan yang akan dilakukannya. Terlihat Sangwo sedang bertanya ke Ani tentang apa yang dilihatnya tadi malam karena kebetulan Sangwo mendengar pembicaraannya waktu itu. Ani cuma berkata bahwa ia melihat panitia sedang mencairkan gula. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat permainan tersebut. Sangwo yang melihat gambar di masing-masing pintu itu membuat dirinya teringat permainan di masa kecilnya dan menemukan jawaban bahwa game nantinya adalah game mengeluarkan bentuk permen di dalam sebuah cetakan cairan gula yang telah dicopatai. Sangwo yang melihat gambar di masing-masing pintu itu membuat dirinya teringat permainan di masa kecilnya dan menemukan jawaban bahwa game nantinya adalah game mengeluarkan bentuk permen di dalam sebuah cetakan cairan gula yang sudah dikeraskan. Lalu Gi-hun bertanya ke Sangwo apa yang akan kita lakukan. Disinilah terlihat keburukan Sangwo karena ia menyuruh timnya masing-masing memilih dari keempat gambar tersebut. Bukannya sama-sama memilih gambar segitiga yang lebih mudah dikeluarkan dalam cetakan cairan gula itu. Karena sudah pasti ia sendiri memilih gambar segitiga karena itu yang lebih mudah dan pemilihan gambar pun dilakukan. Gi-hun pun terkejut setelah memilih gambar payung karena bentuk itulah yang paling sulit dikeluarkan. Bagaimana nggak sulit, cara mengeluarkannya hanya menggunakan sebuah jarum. Untuk lebih jelas cara kerjanya, silakan simak baik-baik nantinya karena Ani juga bingung tentang nama game ini. Terlihat Sangwo nampaknya agak mudah menyelesaikan permainan ini karena ia memilih gambar segitiga. Kemudian terlihat Tok Dalang yang memilih gambar bintang dan itu membuat ia harus teliti dalam menyelesaikannya. Dan beginilah cara kerja game tersebut. Terlihat seorang pria melakukan kesalahan dalam mengeluarkan gambar tersebut sehingga dirinya lah yang pertama dibunuh dalam permainan ini. Lalu terlihat lagi kesalahan yang dibuat oleh seorang wanita cantik yang mirip pemain film yang ada di YouTube biru sehingga ia juga tertembak. Dan disinilah kita melihat kecurangan Marni yang memanaskan ujung jarumnya dengan sebuah korek api sehingga itu lebih mudah baginya. Kemudian seorang bapac akhirnya berhasil mengeluarkan gambar tersebut dan membuat dirinya lah yang pertama yang lolos dalam game ini. Lalu disusul juga keberhasilan Ali yang memilih gambar lingkaran. Satu persatu pun sebagian pemain akan mengikuti permainan selanjutnya. Sangwo yang tadinya memilih gambar segitiga pun juga berhasil menyelesaikannya. Gi-hun yang kesulitan dengan gambar pilihannya, akhirnya ia menemukan cara dalam menuntaskan ini, yaitu dengan mencairkan permen tersebut agar semakin tipis agar lebih mudah memotongnya. Dan itu sudah pasti akan dijilatnya. Pemain lain yang melihat cara Gi-hun pun juga melakukannya. Sampai pada akhirnya Gi-hun berhasil mengeluarkannya pas di detik terakhir permainan. Para pemain yang gagal dalam game ini mau tidak mau harus dikirim ke alam barzak dan game membagongkan ini pun selesai.